Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Alhamdulillah, kalau seandainya sehat-sehat semua. Di masa pandemi seperti ini ada baiknya kita tuh selalu menjaga protokol kesehatan gitu. Kemana-mana menggunakan masker. Setelah melakukan aktivitas apapun ya cuci tangan gitu. Menjaga kebersihan. Iya, semoga kita semua terhindar dari virus-virus itu ya nak ya. Baik. Iya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ketua kelasnya mana? Oh, kamu ketua kelasnya. Oke. Ini kelas 12 IPS berapa? Oh, 12 IPS 4. Ada berapa orang anggota kamu? 32. Berarti dengan kamu semuanya 33. Oke. Hadir semua ini ya anak ya. Oke, ini buku absennya, silakan ambil dari meja saya. Tanda tanganin ya anak ya. Iya. Oke. Sembari mengabsen, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, materi kita tetap sama seperti pekan lalu, yaitu cerita sejarah pribadi. Jika pada pekan lalu saya mungkin udah menjelaskan materi-materi tentang cerita sejarah pribadi, kali ini sedikit berbeda. Kali ini tujuan pembelajaran kita adalah kalian itu diharapkan bisa menuliskan cerita sejarah pribadi di secara portofolio. Baik, sebelum kita memulai tujuan pembelajaran kita, saya ingin sedikit mengulas pada pertemuan minggu lalu. Ya, jadi minggu lalu dan 2 minggu yang lalu materi kita itu masih sama, yaitu yaitu cerita sejarah pribadi. Sedikit banyaknya saya sudah menjelaskan materi-materi tentang cerita sejarah pribadi. Ada yang bisa mengulang nggak? Oke, saya kasih pertanyaan satu. Coba jelaskan pengertian dari cerita sejarah pribadi. Iya, kamu bisa. Iya, benar. Jadi, cerita sejarah pribadi itu adalah suatu teks yang menjelaskan peristiwa atau fakta-fakta dari kehidupan masa kecil hingga pada sekarang ini yang ditulis sendiri oleh orang yang mengalaminya. Iya. Baik, untuk menuliskan cerita sejarah pribadi, ada beberapa hal yang harus kita pahami gitu. Kita nggak bisa asal menulis, asal menceritakan, nggak bisa gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu seperti unsur-unsur cerita sejarah pribadi gitu. Jadi unsur-unsur teks cerita sejarah itu ada 2. Ya, oke. Ini saya ulang aja ya nak ya, materi pekan lalu, supaya untuk menuliskan cerita sejarah sekarang ini kalian lebih paham gitu. Otomatis kan sedikit banyaknya ada yang lupa tuh materi-materinya gitu. Baik, kita masuk ke unsur cerita sejarah pribadi. Jadi unsur cerita sejarah pribadi itu ada 2. Yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua itu ada unsur ekstrinsik. Jadi yang pertama itu tadi unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu mencakup karakter dan penokohan, tema, plot, latar, konflik, dan bahasa kiasan yang membangun cerita itu sendiri.
Eh, selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Jadi unsur ekstrinsik ini tadi itu yang berasal dari luar suatu karya sastra yang gimana ya. Unsur ekstrinsik ini tadi itu adalah unsur yang melatar belakangi kehidupan si penulis gitu. Misalnya dari faktor sosial ekonomi, faktor kebudayaan, faktor sosiopolitik, keagamaan, tata nilai yang dianut dalam masyarakat dan sebagainya. Oke, lanjut. Untuk menulis cerita sejarah pribadi itu tadi ada langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kita menentukan tema. Yang kedua, kita itu membuat kerangka cerita sejarahnya terlebih dahulu, seperti memperhatikan, maksudnya kita itu memperhatikan kronologisnya dulu, terus memikirkan sebab akibat, tindakan tokoh, urutan tempat, rentetan peristiwa. Setelah itu kita harus mencari literatur dan sebagainya. Selanjutnya, untuk cerita sejarah pribadi itu memiliki struktur. Yang pertama ada pengenalan situasi cerita seperti eksposisi, orientasi gitu. Terus ada pengungkapan peristiwa. Kalau untuk pengungkapan peristiwa ini tuh kita itu menuliskan kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan atau kesukaran yang menghadang tokoh terutama tokoh utama. Iya. Jadi dalam menuliskan cerita sejarah pribadi itu tokoh utamanya itu kan kita. Aku sebagai tokoh utama dalam cerita itu sendiri. Sedikit banyaknya kalau kita menuliskan suatu cerita sejarah atau menuliskan apapun itu tentang apalah gitu kan, kayak cerita-cerita sesuatu, pasti sedikit banyaknya itu tokoh utamanya itu menyebutkan bahwa dirinya itu sebagai aku atau sebagai saya gitu. Baru selanjutnya pengungkapan peristiwa. Udah saya sebutin tadi. Lalu ada konflik, puncak konflik, penyelesaian, itu semuanya harus ada. Terus kode. Terus ciri-ciri dari teks cerita sejarah ini tadi itu harus diperhatikan juga. Ya, yang pertama itu disajikan secara kronologis berdasarkan urutan kejadian atau urutan peristiwa di masa lampau. Kemudian berbentuk rekonteks atau cerita ulang. Cerita rekonteks ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada rekon pribadi. Rekon pribadi ini tadi yang memuat kejadian faktual, eksperimen ilmiah, jurnal warta, catatan kepolisian, dan lain-lain sebagainya. Astagfirullahaladzim, maaf ada kesalahan. Jadi yang berbentuk rekon atau teks ulang ini tadi itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada rekon pribadi. Rekon pribadi ini tuh yang memuat keterlibatan penulis dalam peristiwa secara langsung. Yang kedua ada rekon faktual. Rekon faktual ini berisi kejadian faktual, eksperimen ilmiah, jurnal warta, catatan kepolisian dan sebagainya. Dan yang terakhir ada rekon imajinatif. Rekon imajinatif ini tadi tuh memuat kisah faktual namun dihayalkan kembali menjadi cerita yang lebih rinci dan menarik. Terus bagian-bagian dari ciri-ciri tadi ada sering menggunakan konjungsi atau kata penghubung temporal. Kemudian isinya itu berupa fakta yang diperoleh berdasarkan data-data yang dikumpulkan. Terus yang terakhir ada struktur teksnya seperti orientasi, urutan peristiwa, reorientasi.
Baru nilai-nilai dalam menulis cerita sejarah ini tadi itu kita juga harus memperhatikan nilai-nilai ininya, nilai-nilai teks cerita sejarah itu tadi, seperti nilai budaya, nilai moral, nilai agama atau religius, nilai pendidikan, nilai estetika, dan nilai sosial. Oke. Pekan lalu saya sudah meminta kalian atau sudah mengingatkan kalian untuk membawa double folio. Apakah sudah dibawa semuanya? Kalau seperti itu, sebelum menuliskan cerita sejarah ini tadi, jika dari materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi ada beberapa hal yang belum kalian pahami, kalian bisa tanyakan dulu sebelum menulis cerita sejarah itu kita mulai. Bagaimana? Oh iya, jadi untuk menulis cerita sejarah pribadi ini tuh saya minta kalian menuliskannya itu maksimal 5 halaman di double folio. Beda sama cover ya. Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan, saya beri waktu kalian 20 menit, kira-kira cukup lah ya. 20 menit itu kalian menuliskan cerita sejarah pribadi kalian, atau mungkin kalian mungkin nggak langsung menuliskannya, tapi di kertas-kertas apa dulu gitu kan, untuk menuliskan sedikit demi sedikit, baru nanti kalian satukan di double folio agar hasilnya itu maksimal. Kan nggak mungkin nanti kalian udah menuliskan di double folio terus ada kesalahan tuh, jadinya ngulang. Jadi saran saya kalian tulis aja dulu di buku tulis kalian bagian-bagiannya berdasarkan materi-materi yang udah saya jelaskan tadi, yang udah saya ulang kembali tadi. Jadi setelah setelah kalian selesai mengumpulkan data-data informasi di buku tulis kalian, bisa kalian tanyakan dulu kepada saya kalau belum mengerti lagi gitu. Jadi setelah menurut saya itu benar, baru kalian salin lagi di double folio agar hasilnya maksimal. Baik, untuk tugas ini saya mulai dari sekarang. Saya kasih waktu 30 menit aja untuk mengerjakannya. Kalau udah selesai, nanti langsung kumpul ke meja saya. Iya. Oke, karena udah selesai semua dan sesuai sama waktu yang udah kita tentukan tadi ya, kurang lebih 30 menit. Jadi kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi. Ya, jadi saya ingin 1 atau 2 orang membacakan teks cerita sejarah yang udah dituliskan tadi. Oke, silahkan. Oke, cukup. Terima kasih ya. Saya juga tadi udah ada baca beberapa teks cerita sejarah kalian. Sekilas menurut saya ini bagus-bagus. Saya akan memberikan nilai nanti. Ini akan saya bawa dulu, saya baca lagi di rumah. Saya akan memberi nilai dan pekan depan akan saya beritahu nilainya berapa, karena nggak mungkin kan saya kasih nilai sekarang, waktu kita nggak cukup nih untuk saya baca semuanya. Untuk pertemuan pekan depan akan saya kasih tahu nih nilainya berapa aja. Tapi
Untuk teks cerita sejarahnya yang tadi tidak akan saya bagikan kembali, tapi akan saya rekap menjadi satu, lalu akan saya letak di perpustakaan sekolah kita. Baik, karena waktu kita sudah mau habis ya, tinggal 10 menit lagi. Sebelum saya menutup pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin memberikan pertanyaan kepada kalian. Ya, coba kita akan mengulas kembali materi yang sedikit udah saya jelaskan tadi. Iya, coba ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu pengertian dari cerita sejarah pribadi? Iya, kamu silahkan. Iya, benar. Ada lagi? Oke, unsur teks cerita sejarah pribadi tadi ada berapa? Iya, ada 2. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini. Sebelum saya tutup pembelajaran pada hari ini, saya ingin mengingatkan kembali untuk kita semua tetap waspada dan tetap menjaga kesehatan, tetap menggunakan protokol kesehatan kemanapun kita berada. Jangan lupa memakai masker, dan cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih untuk semuanya telah berpartisipasi dalam pembelajaran kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.